diketahui nilainya. Contohnya adalah X. Yang kedua, konstanta, yaitu sebuah bilangan yang tidak mengandung variabel dan sudah diketahui nilainya dengan jelas. Contohnya 5. Yang ketiga, suku, yaitu variabel dan konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau pengurangan. Contohnya, X 5. Suku dibagi menjadi 2, yaitu A. Suku sejenis, yaitu suku yang memiliki variabel dengan pangkat yang sama. B. Suku yang tidak sejenis, yaitu suku yang memiliki variabel dengan pangkat yang tidak sama. Operasi bentuk aljabar. Pertama, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Pada bentuk aljabar, operasi penjumlahan dan pengurangan hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Suku sejenis yaitu suku yang memiliki variabel dengan pangkat yang sama. Contohnya, berapa hasil penjumlahan 2x kuadrat plus 3x dikurangi 4 dan 3x kuadrat min 5x plus 7? Jawabannya adalah 2x kuadrat plus 3x min 4 plus 3x kuadrat min 5x plus 7 sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x kuadrat ditambah dengan 3x dikurangi 5x ditambah min 4 ditambah 7. Sehingga hasilnya adalah 5x kuadrat dikurangi 2x ditambah 3. Perkalian dalam bentuk aljabar. Berikut contoh perkalian dua bentuk aljabar. Berapakah hasil perkalian 3x dikurangi 4 dan 2x ditambah 3? Jawabannya adalah 3x dikurangi 4 dikali 2x ditambah 3. Ingat, perhatikan contoh prinsip perkalian aljabar sebagai berikut. Nilai A akan dikalikan dengan nilai C dan juga dikalikan dengan nilai D. Kemudian nilai B juga akan dikalikan dengan X dan juga dikalikan dengan D. Sehingga hasilnya perkalian dari 3x dikurangi 4 dikali 2x ditambah 3 adalah 3x dikali dengan 2x. Sehingga ditambah 3x dikali dengan 3 ditambah 4 min 4 dikali dengan 2x ditambah min 4 dikali dengan 3. Sehingga hasilnya adalah 6x kuadrat ditambah 9x dikurangi 8x dikurangi 12. Hasil keseluruhan adalah 6x kuadrat ditambah x dikurangi 12. Operasi hitung pecahan aljabar. Penjumlahan atau pengurangan pecahan aljabar diperoleh dengan menyamakan penyebutnya, kemudian menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya. Contohnya, berapakah hasil penjumlahan dari 2 dibagi X plus 1 dan 1 dibagi X min 3? Prinsip yang pertama adalah samakan penyebutnya. 2 per X plus 1 ditambah 1 per X min 3 sama dengan 2 dikali dengan X min 3 ditambah X plus 1 dibagi dengan X plus 1 dikali dengan X min 3. Prinsip yang kedua adalah uraikan penyebut dan pembilangnya.
2x min 6 ditambah x plus 1 dibagi x kuadrat plus x min 3x min 3. Prinsip yang ketiga adalah jumlahkan suku-suku sejenis. Sehingga hasilnya adalah 3x min 5 per x kuadrat min 2x min 3. Latihan soal A, penjumlahan dan pengurangan. Berikut ada 3 soal. Kita bahas ya. Untuk soal pertama, 4x plus 5z min 7z ditambah dalam kurung 3x min 6z plus 11y sama dengan. Maka jumlahkan kelompok yang mempunyai variabel yang sama. 4x dijumlahkan dengan 3x. Kemudian 5z dikurangi dengan variabel z yaitu min 6. Kemudian ditambah dalam kurung min 7z ditambah 11z. Maka hasilnya 7x min z plus 4z. Soal yang kedua. 3a min b min 2 min dalam kurung 2b min c plus 7 sama dengan 3a plus dalam kurung min b min 2b plus 2 min 7 dikurangi min 3c. Sehingga jawabannya 3a min 2b min 5 plus 3c. Soal ketiga. X kuadrat plus 6xy plus y kuadrat min z plus 1 ditambah dalam kurung 3z kuadrat min 6xy plus x min 3. Jawabannya adalah x kuadrat ditambah 6xy dikurangi 6xy ditambah z kuadrat ditambah 3z kuadrat dikurangi z ditambah 1 min 3 ditambah x. Sehingga hasilnya x kuadrat ditambah 4z kuadrat min z min 2 plus x. Latihan soal B, perkalian. Ada 2 soal. Soal yang pertama adalah dalam kurung 7 min x dikali dengan dalam kurung 3x plus 1. Sehingga jawabannya adalah 7 dikali dengan 3x ditambah 7 dikali dengan 1 ditambah min x dikali dengan 3x ditambah min x dikali dengan 1. Sehingga hasilnya adalah 21x ditambah 7 min 3x kuadrat min x. Totalnya adalah 20x plus 7 min 3x kuadrat. Untuk soal yang kedua, tentukan nilai R pada persamaan dalam kurung 2x min 3z dikali dengan px plus hy sama dengan rx kuadrat plus 23xy dikurangi dengan 12y kuadrat. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, kalikan dulu pada sebelah perkalian pada sebelah kiri. Sehingga hasilnya 2px kuadrat ditambah 2xy dikurangi 3pxy dikurangi 3xy kuadrat sama dengan rx kuadrat plus 23xy dikurangi 12y kuadrat. Bisa ditulis juga sebagai 2px kuadrat plus dalam kurung 2xy min 3p xy dikurangi 3xy kuadrat sama dengan rx kuadrat ditambah 23xy dikurangi 12y kuadrat. Sehingga nilai 3xy sama dengan 12. Maka kita
Maka Hi sama dengan 12/3. Sehingga kita dapatkan Hi adalah 4. 2 Hi min 3P sama dengan 23. Maka kita masukkan berdasarkan nilai Hi yang sudah kita dapatkan. 8 dikurangi 3P sama dengan 23. Maka 3P sama dengan 23 dikurangi 8 sama dengan 15. Sehingga P sama dengan 15 dibagi 3 sama dengan 5. Sehingga R sama dengan 2P. Jawaban dari R adalah 2 kali 5, yaitu 10. Latihan soal C, soal cerita. Soal pertama. Jumlah dua bilangan yang berbeda adalah 6, dan hasil kali kedua bilangan tersebut adalah 4. Kuadrat jumlah kedua bilangan tersebut adalah, maka kita buat persamaan dulu. A plus B sama dengan 6. A kali B sama dengan 4. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan berapa? Ingat rumus berikut. A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Sehingga A kuadrat plus B kuadrat sama dengan A plus B kuadrat dikurangi 2A kali B. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 6 kuadrat dikurangi 2 kali 4. Sehingga jawabannya adalah 36 dikurangi 8. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 28. Jadi, kuadrat jumlah dari kedua bilangan tersebut adalah 28. Soal latihan C, soal cerita. Soal nomor 2. Andi mempunyai 5 robot dan 8 mobil-mobilan. Jika Andi kembali dibelikan 2 robot baru oleh ayahnya, kemudian ia memberikan 3 mobil-mobilan pada adiknya, maka bentuk aljabar robot dan mobilan-mobilan Andi sekarang adalah, jika kita umpamakan robot sebagai X dan mobil-mobilan sebagai Y, maka bentuk aljabar awal mobil dan robot yang dimiliki oleh Andi adalah sebagai berikut. 5X plus 8Y. Jika ditambah 2 robot dan dikurangi 3 mobil, yaitu dalam bentuk aljabarnya adalah 2X min 3Z, maka bentuk aljabar dari penjumlahannya adalah sebagai berikut. 5X plus 8Y ditambah 2X min 3Y. Sehingga hasilnya adalah 5X ditambah 2X ditambah 8Y dikurangi 3Y. Sehingga hasil akhirnya adalah 7X plus 5Y. Latihan C, soal cerita. Nomor 3. Pak Amin memiliki sebidang tanah berbentuk persegi dengan sisi-sisinya dalam kurung 10 min X meter. Di tanah itu, dia juga akan membangun kolam persegi dengan panjang sisi dalam kurung 8 min X meter. Jika dia menyisakan tanah 28 meter persegi, maka berapakah luas tanah Pak Amin? Perhatikan ilustrasi gambar sebagai berikut. Luas tanah Pak Amin sama dengan dalam kurung 10 min X kuadrat. Luas kolam sama dengan dalam kurung 8 min X kuadrat. Jika kita buat persamaan aljabarnya adalah dalam kurung 10 min X kuadrat sama dengan dalam kurung 8 min X kuadrat plus 28. Maka nilainya adalah X kuadrat min 20X plus 100 sama dengan X kuadrat min 16X plus 64 plus 28. Sehingga hasilnya adalah X kuadrat min X kuadrat ditambah min 20X ditambah 16X
sama dengan 64 ditambah 28 dikurangi 100. Min 4X sama dengan min 8, sehingga X sama dengan 2. Luas tanah dari Pak Amir adalah dalam kurung 10 min X kuadrat. Maka luas tanah Pak Amin adalah dalam kurung 10 dikurangi 2 dikuadratkan.